Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Untuk mengawali kegiatan KPM pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya Ibu absen dulu ya. Ini adalah di kelas 11 akuntansi 3. Ibu absen yang pertama Aziz Saputro. Hadir, Bu. Aristianto. Hadir, Bu. Samsul Ma'arif. Hadir, Bu. Triyanti. Hadiro. Siti Maimunah. Ya, berarti hari ini nihil semua. Nihil, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, pagi hari ini diberi kesehatan semuanya. Kemudian pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian di pagi ini gitu ya, kita akan belajar tentang kajian surah Al-Maidah ayat 45, kemudian surah An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 5 gitu ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang makna serta isi kandungan tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf ya. Kemudian kompetensi dasarnya KD-nya di sini yaitu yang pertama menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian membaca gitu ya, ketiga surah tersebut itu sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul hurufnya. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan perintah, yaitu pesan di surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 5. Jadi sudah Ibu beritahukan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menelaah dalam membaca surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian kalian juga harus bisa menafsirkan gitu ya, menafsir atau mengartikan ketiga surah tersebut, kemudian menguraikan serta menampilkan contoh dalam buku sehari-hari dan merinci tersebut. Jadi tiga surah tersebut kayak Al-Maidah itu kompetensi dan kebaikan, An-Nisa ayat 59 ketaatan ulil amri, kemudian At-Taubah ayat 105 itu tentang etos kerja dalam. Ya, sekarang bisa dilihat slide-nya di situ, surah Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Itu ya, itu bunyi surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 48 ini kaidah tajwidnya apa saja? Nah, di situ bisa terdapat wa anzalna itu apa?
kaidah tajwidnya terdapat bacaan apa di situ anzalna? Ada yang tahu? Ikhfa, Bu. Ayo, Mas Aziz tahu tidak? Bacaan ikhfa, Bu. Nah, betul, karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Kemudian ada juga bacaan idharnya, ada tidak? Kalian temukan tidak di surah Al-Maidah 48? Coba. Ada yang tahu? Ada. Ada, Bu. Ada ya. Di situ wa muhaiminan alaihi. Itu adalah bacaan idhar. Kemudian setelah kita pelajari tentang kaidah tajwidnya, kemudian kita masuk artinya, gitu ya. Arti dari surah Al-Maidah ayat 48 itu sih apa? Nah, di sini artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka, di sini berlomba-lombalah berbuat kebaikan kepada Allah. Kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Jadi ayat ini khusus gitu ya, di mana menjelaskan, menerangkan tentang berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian isi kandungannya itu apa saja, gitu ya. Isi kandungannya di sini Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul. Kemudian perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita masuk ke surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Ibu minta Mas Aziz untuk membacakannya. Surah An-Nisa ayat 59. Jibu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sudah, Bu. Betul ya. Jadi betul sekali dalam membaca ayat Al-Quran itu memang harus betul-betul makharijul hurufnya itu betul-betul mengena, kemudian di situ kaidah tajwidnya juga harus betul. Nah, di sini tadi ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kaidah tajwidnya dalam ayat tadi di An-Nisa ayat 59 itu juga dijelaskan kaidah tajwidnya terdapat apa saja di situ. Di situ ada amanu, itu adalah dibaca matobi'i, Bu. Ada matobi'i. Kemudian selain matobi'i, apalagi? Pak Ali, apa Mas Ali? Coba Mas Ali disebutkan selain matobi'i. Ada ismun fasil, Bu. Betul, itu di. Yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri lainan pendapat, dan jika kamu maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu arti dari surah An-Nisa ayat 59. Kemudian isi kandungannya apa saja? Kita harus taat pada ulil amri gitu ya. Terutama pada zaman Rasul kita harus taat kepada Rasulullah, para sahabat. Kemudian sekarang kita harus taat pada pemimpin kita selagi pemimpin kita itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat atau perintah yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Kemudian masuk ke surah At-Taubah ayat 105. Saya minta Mbak Maimunah untuk membacakan
surah At-Taubah ayat 105. Ayo Mbak. Ya Bu. A'udzubillahi Oke, Bu. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu falyarallahu lakum rasuluhu waddu ila alim adati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sudah Ibu. Ya, terima kasih ya. Bacanya sudah betul. Kita masuk ke kaidah tajwidnya. Di situ ada yang namanya alif lam dhamma ria wal mu'minun, itu alif lam dhamma ria. Kemudian di situ ada fayunabbi'ukum, ada yang namanya fayunabbi'ukum bima, mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu adalah ikhfa syafawi. Kemudian ta'malun, itu adalah mad arid li sukun. Kemudian artinya di At-Taubah itu, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikannya kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini tentang etos kerja dalam Al-Qur'an. Kemudian kesimpulannya di At-Taubah ayat 105, di sini setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sehingga menjadi umat yang kuat perekonomiannya, gitu ya. Jadi di sini Allah selalu menampakkan amal ibadah kita kelak di akhirat. Jadi apapun yang ada di amal perbuatan kita selama di dunia itu mesti akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu di akhirat. Terutama di sini tentang At-Taubah, yaitu tentang etos kerja dalam Al-Qur'an. Jadi memang umat Islam itu harus kuat perekonomiannya, harus lebih unggul dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Itu ada yang ditanyakan terkait tentang materi ketiga surah tersebut serta makna dan isinya. Ada Bu. Apa? Ya, silakan Mas Aziz. Apa bedanya ketika kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dengan kita taat kepada pemimpin atau ulil amri? Taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah taat di mana kita itu hubungannya dengan kalau taat kepada Allah itu adalah hubungan kita dengan Allah, berarti hablum minallah. Rasul itu juga hablum minannas, sama-sama manusia, tapi Rasul Allah itu adalah termasuk di mana kita harus tidak hanya cuma taat, kita harus juga beriman, maksudnya meyakini bahwa Rasul Allah itu adalah termasuk perintah kita harus beriman kepada Rasul Allah. Kemudian taat kepada ulil amri atau pemimpin itu wajib, karena setelah para rasul dan para sahabat, pemimpin kita itu ya adalah para pemimpin kita. Kayak kita di Indonesia adalah Pak Presiden. Ya, Presiden Jokowi. Kita harus taat pada perintah Presiden sampai keruntutan ke bawah itu ya, seperti itu. Sudah cukup jelas materi pagi ini? Jelas Bu. Jelas Bu. Kalau sudah jelas, seperti biasa ya. Siap Bu. Untuk diskusinya, karena pembagian kelompoknya sudah PAB masih sudah ada ya. Tinggal kita LKPD-nya itu diisias ya, SMK-ku, kalian bisa lihat, silakan. Kemudian dikerjakan tiap kelompoknya dikerjakan di LKPD-nya. Itu bisa dilihat ya. Kemudian saya minta ada Mbak Triyanti untuk menyimpulkan dalam arti untuk mempresentasikan terkait dengan ketiga surah itu sih, menjelaskan tentang apa saja. Silakan dipresentasikan Mbak Triyanti. 1 menit Ada, lagi. Ada Bu, terima kasih. Ya, Bahwa apa yang telah tadi Bu Guru sampaikan berkaitan dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan, An-Nisa 59 etos kerja, dan At-Taubah tadi disampaikan bahwa semuanya ini memiliki tujuan yang sangat penting dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu? Ya betul, terima kasih.
tentang presentasinya gitu ya, perwakilan dari kelompok 1 gitu ya. Kemudian silakan kelompok 2. Ya, terima kasih sudah. Kemudian Ibu simpulkan gitu ya. Jadi intinya ketiga surah ini baik Al-Maidah ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105 itu yang pertama menjelaskan tentang kompetensi dalam kebaikan, yang kedua yang An-Nisa itu menjelaskan tentang kebaikan, kemudian di situ menjelaskan tentang perintah taat pada aturan ulil amri, kemudian At-Taubah itu menjelaskan tentang kerja dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi ketiga surah itu gitu ya, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di mana kita harus berlomba-lomba dalam kebajikan. Gitu ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang hadis yang terkait. Jadi ada hadis-hadis keterkaitan dengan ketiga surah tersebut. Kita akan kaji hadisnya beserta makna dan isinya. Ya, seperti itu saya kira cukupkan untuk pertemuan pagi ini. Kemudian jangan lupa ya, kelas nanti dibersihkan karena akan dipakai untuk kelas berikutnya karena kita akan moving ya. Kamu moving lagi kan, anak-anak? Moving, Bu. Ya, kemudian silakan kita akhiri gitu ya, akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.